Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hono coroko, ayo kanca-kanca, joto sawala yuk padha rungono, padha jayanya aku cerita, moga potongo asal usul aksara Jawa. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan seluruh teman-teman saya yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Haidar Runako Pramono, kelas 5 di MIT Bakti Ibu Kota Madiun. Teman-teman, apakah kalian sudah tahu cerita rakyat Nusantara asal-usul aksara Jawa? Hari ini saya akan bercerita dengan judul Asal-usul aksara Jawa. Cerita ini diambil dari buku berjudul Aji Saka, Asal Mula Huruf Jawa. Buku ini diceritakan kembali oleh Raditya Firmansyah, penerbit Maples Bandung. Suatu hari ada seorang pemuda yang bernama Aji Saka sedang berlayar bersama kedua abdinya yang bernama Dora dan Sembada menuju ke Medang Kamulan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Ketika malam tiba, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di Pegunungan Kendeng. Dan Aji Saka menitipkan keris pusakanya kepada Sembada. Hai Sembada, aku titipkan keris pusakaku kepadamu. Jagalah, dan jika ada yang memintanya, jangan kau serahkan, kecuali aku sendiri yang datang untuk mengambilnya. Dengan sigap, Sembada pun mengambil keris pusaka itu. Siap. Perjalanan menuju ke Medang Kamulan dilanjutkan oleh Aji Saka dan Dora. Ketika sampai di negeri Medang Kamulan, Aji Saka memuji desa tersebut. Sungguh nyaman, asri, dan sejuk sekali desa ini. Tetapi raut warga tampak sedih dan ketakutan. Lalu warga bercerita dengan takut dan menggigil. Maaf Kisanak, tetapi negeri ini dipimpin oleh raja yang kejam dan jahat bernama Prabu Dewata Cengkar. Ia selalu meminta kepada patihnya untuk mencarikan manusia sebagai santapannya. Apa? Benarkah itu? Jika benar, sungguh kejam sekali. Angkara murka harus dihancurkan. Hingga suatu hari terjadi kepanikan. Warga berlarian panik. Tersiar kabar bahwa patih datang untuk mencari manusia sebagai santapan raja. Tetapi ketika patih setelah datang di desa itu, desa tersebut telah sepi. Di mana semua orang? Lalu Aji Saka terinspirasi untuk mengajukan diri sebagai santapan raja, menggantikan warga desa. Siapa namamu? Hamba Aji Saka. Saya bersedia menjadi santapan raja. Melihat ketulusan Aji Saka, sebenarnya patih tidak rela untuk menjadikan Aji Saka sebagai santapan raja. Tetapi itu adalah tugas. Adapun di kerajaan, Prabu Dewata Cengkar sangat gusar karena patih belum datang untuk membawakan manusia sebagai santapannya. Dan dia sangat lapar. Oh, di mana semua orang? Dan di mana patih? Kenapa belum datang untuk membawakan manusia sebagai santapanku? Aku lapar. Akhirnya patih pun datang bersama Aji Saka. Lalu raut Prabu Dewata Cengkar pun mulai senang karena patih telah tiba membawakan manusia sebagai santapannya. Siapa namamu? Hamba Aji Saka. Apa permintaanmu? Saya hanya ingin meminta sebidang tanah sepanjang kain yang saya bawa. Hohoho. Cepat lakukan, aku sudah sangat lapar. Akhirnya Prabu Dewata Cengkar pun mengambil kain tersebut sambil mengukur dan berjalan mundur.
hingga berkilo-kilometer jauhnya, melewati hutan, lembah, gunung, sungai, hingga melewati perbatasan kerajaannya. Tetapi Prabu Dewata Cengkar masih belum menyadarinya. Ketika sampai di lembah Ngarai, tepi jurang pantai selatan, Prabu Dewata Cengkar baru menyadarinya bahwa Aji Saka ingin menghancurkan kekuasaannya, dan dia sangat mengamuk. Dengan kesaktian Aji Saka, kain tersebut melilit tubuh Prabu Dewata Cengkar, sehingga tubuhnya yang besar tersebut tidak dapat digerakkan. Lalu Aji Saka menghentakkan kakinya, sehingga Prabu Dewata Cengkar pun terlempar ke dalam samudra. Tetapi tanpa sepengetahuan Aji Saka, rupanya Prabu Dewata Cengkar masih bertahan di dalam samudra, dan dia berubah menjadi buaya putih. Adapun di desa, warga bersorak gembira, "Hore, hidup Aji Saka!" Dan Aji Saka dinobatkan sebagai Raja Negeri Medang Kamelan. Suatu hari, Aji Saka teringat pada keris pusakanya yang dititipkan di Sembada yang berada di Gunung Kendeng. Dan Aji Saka memutuskan untuk mengutus Dora mengambil keris pusaka itu. "Dora abdiku, siapa duka? Aku mengutusmu untuk mengambil keris pusakaku yang kutitipkan di Sembada yang berada di Gunung Kendeng." Sandika dawuh Paduka. Akhirnya Dora pun berangkat menuju ke Gunung Kendeng. Lalu mereka berdua saling bertemu. "Hai Sembada, aku diutus oleh Aji Saka untuk mengambil keris pusakanya. Maaf, tidak kali ini. Apakah kau tidak mempercayaiku? Aku hanya ingin mengemban amanah untuk menjaga keris pusaka itu." Akhirnya pertarungan dahsyat terjadi. Adapun di kerajaan, Aji Saka merasa ada kejanggalan dan tidak enak di hati. Akhirnya Aji Saka memutuskan untuk pergi menuju ke Gunung Kendeng. Ketika sampai di Gunung Kendeng, Aji Saka melihat kedua abdi setianya itu tewas. Untuk mengenang kesetiaannya, Aji Saka menulis menggunakan keris pusakanya di atas batu. "Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Batanga." Yang artinya, Hana Caraka, ada cerita dua utusan yang setia. Data Sawala, yang saling berselisih pendapat dan saling bertarung. Pada Jayanya, sama kuat dan tangguh. Maga Batanga, yang akhirnya tewas bersama. Tulisan Aji Saka di atas batu tersebut menjadi asal-usul huruf Jawa atau lebih dikenal sebagai aksara Jawa. Halo teman-teman, bagaimana cerita tadi? Seru kan? Pesan moral dari cerita tadi adalah manusia mati meninggalkan nama. Sebagai manusia, marilah kita menjadi manusia yang baik dan setia. Demikian, di pinggir kolam makan nasi. Nasinya nasi liwet, lauk ikan nila. Salam literasi, lestarikan cerita rakyat Nusantara. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.